Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Bandung darurat begal. Dalam 3 pekan terakhir tercatat sedikitnya 15 kasus begal. Merespons kondisi tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Kamis 23 Juli 2026 mengumumkan sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap begal dan menyerahkannya kepada kepolisian. Namun nyatanya hal ini menuai kritik. Langkah ini dinilai bukan solusi efektif karena berpotensi menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum. Kira-kira apa ya alasan KDM menggelar sayembara ini? Apa ini ada korelasinya dengan hasil survei kinerjanya? Kita bahas. Karena publik itu gini lah, tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Di sekolah kalau ada ranking pertama jadi diumumin belajarnya suka rajin deh. Nah kemudian daerah kalau dilombain suka rajin. Jadi misalnya gini, logikanya sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, nggak usah digebukin mati, lumayan 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Terkait sayembara tangkap begal ini, Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto Jumat 24 Juli menyatakan dukungannya. Menurutnya, sayembara tersebut dapat menjadi bentuk motivasi bagi masyarakat. Namun ia menegaskan bahwa penegakan hukum tetap menjadi tanggung jawab kepolisian. Ini adalah wujud pemberian semangat, ya, motivasi kepada semua pihak, ya, kecuali pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian ini kan menurut saya adalah tanggung jawab dan itu memang sudah tugasnya. Wajib melakukan penegakan hukum terhadap. Meski kepolisian mendukung sayembara penangkapan begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Guru Besar Hukum Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Sugianto berpandangan berbeda. Menurutnya, sayembara berhadiah uang bukan solusi yang efektif untuk menekan kriminalitas karena berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum. Tanpa koordinasi dengan aparat masyarakat sipil berisiko kesulitan membedakan pelaku kejahatan dengan pihak lain sehingga dapat memicu persoalan baru. Sugianto juga menilai kebijakan tersebut tidak bersifat edukatif. Ia menyarankan pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan kepolisian dalam menekan kejahatan sekaligus berfokus menyelesaikan persoalan ekonomi yang dinilai menjadi salah satu faktor pendorong tindak kriminal. Di tengah polemik sayembara penangkapan begal, Lembaga Survei Indonesia atau LSI Kamis 23 Juli merilis hasil survei kepuasan terhadap kinerja Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Tingkat kepuasannya mencapai 95,4%, nyaris sama dengan hasil survei pada Februari 2026 yang sebesar 95,5%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pun menjelaskan faktor yang membuat tingkat kepuasan tersebut tetap tinggi. Ya. Akibat dari dua kondisi makro tadi, kondisi ekonomi plus kondisi pemerintahan menurut masyarakat, maka tingkat kepuasan sangat tinggi. Tingkat kepuasannya sangat tinggi, 95,4%. Nggak banyak ini gubernur yang memperoleh tingkat kepuasan segini. Nggak banyak ya. Jadi walaupun kondisi ekonominya biasa-biasa aja, tapi karena kondisi pemerintahan dinilai secara umum sangat positif oleh masyarakat, maka tingkat kepuasannya menjadi tinggi itu. Sahabat Kompas, kinerja seorang kepala daerah tidak hanya diukur dari popularitas, program yang menarik perhatian publik atau tingginya hasil survei kepuasan. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan yang diambil mampu menyelesaikan akar persoalan secara tuntas, bukan sekadar menghadirkan solusi jangka pendek yang populer di mata publik.